Thank you Lord. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari panggil namanya Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari yang percaya kita sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu. Kemuliaan-Mu memulihkan kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu menyembuhkan setiap luka kami. Oh, kemuliaan-Mu. Oh, terang kemuliaan-Mu memulihkan setiap hati kami. Engkaulah jawaban atas segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Engkaulah jawaban segala ketakutan kami. Kami bersyukur.
segala pujian bagimu. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Kuria rabaya sandiana maya rabaya rabaya rabaya. Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami, Kau yang bertahta, Kau yang mulia. Glory bagimu. Kami mau nyatakan pagi hari ini, segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari yang percaya boleh angkat kedua tangan kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, syukur kami bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menopang dan menuntun kehidupan kita sampai pada hari ini saudara. Pagi hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Saya akan mengambil bahan perenungan dari apa yang sama-sama kita renungkan dalam ibadah raya hari Minggu kemarin yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Herman Lippi yang luar biasa, sangat menguatkan setiap kita, yang berbicara untuk kita supaya kita bertumbuh dalam agape. Nah, agape adalah kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima kita apa adanya. Nah, saudara, di dalam dunia kemarin kita belajar bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan kasih seperti Allah mengasihi kita. Bahkan kita sendiri pun sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sebenarnya kita nggak bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Kenapa? Karena kita selalu erat sekali hubungannya. Setiap perbuatan baik dan rasa kasih yang kita punya sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Kita mengasihi orang lain seringkali bukan karena memang kita mau mengasihi mereka, tapi karena kita mengharapkan paling tidak respect dari orang lain buat kita. Paling tidak ada sedikit harapan untuk kita mendapatkan sesuatu dari objek yang kita kasihi, dalam hal ini sesama manusia. Tetapi Allah mengasihi kita bahkan di saat-saat kita tidak mempercayai Dia. Ketika kita masih berbuat dosa, firman Tuhan berkata, Dia telah mati untuk setiap kita. Begitulah Allah mengasihi saya dan saudara. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mengubah kehidupan kita. Cara Tuhan mengubah manusia bukan dengan memberikan peraturan-peraturan, memberikan larangan ini dan itu. Saudara jangan salah paham. Saya ingin memberikan satu penjelasan buat saudara bahwa Tuhan ingin mengubah kita dari apa yang ada di dalam.
ketika kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, ketika kita mengalami kasih-Nya, maka kasih Allah yang sempurna akan mengubahkan kehidupan kita dari dalam keluar. Saudara, Tuhan memberikan hukum Taurat di Perjanjian Lama supaya bangsa Israel pada saat itu bisa memiliki satu guidance yang akan menuntun mereka kepada Yesus Kristus yang adalah kegenapan dari setiap hukum Taurat. Dan Tuhan merencanakan kedatangan Yesus untuk menebus manusia karena Tuhan tahu manusia sebenarnya tidak ada yang mampu melakukan hukum itu. Saudara tahu kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, mulai dari hukum yang pertama saja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, hal ini mungkin terdengar sepele, tapi kalau kita mau belajar benar-benar dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, ada banyak sekali idol, ada banyak sekali Allah dalam kehidupan kita selain Tuhan. Ilah-ilah zaman ini ya sangat banyak sekali, mulai dari hobi, ya, mulai dari ada yang menjadikan pekerjaannya sebagai Tuhannya, sebagai ilah zaman ini, ya. Saudara, kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa punya banyak sekali keterbatasan dalam kehidupan ini. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita memiliki satu pengharapan, kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, Paulus menjelaskan, saudara, kalau saudara baca di pasal ini ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, Paulus bercerita tentang kasih. Dan di ayat yang ke-13, Paulus berkata seperti ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Paulus mau kasih tahu, di dalam dunia ini ya ada tiga hal, ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Nah, yang paling penting, dalam terjemahan yang lain menggunakan kata itu, paling penting dari ketiga hal ini adalah kasih. Jadi kita boleh punya iman. Iman berbicara tentang Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Iman berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, pengharapan berbicara tentang kita memiliki satu kepastian akan adanya keselamatan bagi kita. Ya, kita boleh punya iman, kita juga punya pengharapan, tapi yang paling penting harus kita miliki adalah kasih. Kenapa kasih menjadi sesuatu yang paling penting? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu, bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih yang paling penting. Padahal kita perlu iman untuk kita bisa percaya kepada Allah. Kita juga harus punya pengharapan supaya kita bisa hidup dalam gairah setiap hari. Saudara lihat orang yang tidak punya pengharapan, mereka hidup tanpa gairah, seolah-olah hidup mereka berakhir sampai di hari ini saja. Tapi orang yang punya pengharapan kan, kalau kita punya pengharapan, pasti kita akan melakukan segala sesuatu dengan bersemangat, dengan bergairah. Tapi Paulus berkata, iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling besar, kasihlah yang paling penting. Kita harus menjadikan kasih adalah sesuatu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Kenapa? Jawabannya adalah karena Paulus mengerti iman dan pengharapan itu bisa ada karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa punya iman kalau Tuhan tidak memberikannya buat kita. Kita nggak mungkin punya pengharapan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan kita pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kita tidak punya alasan yang lain untuk Tuhan bisa memberkati dan menolong kita selain karena Dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya, sehingga Dia memberikan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang iman dan pengharapan. Kita bisa mengasihi orang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini, sudahkah saudara mengalami kasih Tuhan? Sudahkah saudara mengalami kasih Allah yang besar dalam kehidupanmu? Karena dari hidup yang telah mengalami kasih Allah, maka yang terpancar keluar juga adalah kasih Allah. Kita hanya mampu mengampuni sampai di mana kita telah
diampuni. Kita hanya mampu mengasihi sampai di mana kita telah dikasihi dan diterima. Saudara, ketika kita mengerti bahwa dosa kita yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa ditebus dengan apapun juga, telah diampuni oleh kasih Allah, maka di saat yang bersamaan dari hati kita juga akan keluar pengampunan dan kasih sayang buat orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin telah membuat kita kecewa. Saudara, hal yang paling mudah untuk kita bisa belajar mengampuni adalah ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan. Mari lihat, Yesus sebenarnya setiap hari kecewa dengan apa yang kita lakukan. Tuhan setiap hari sedih dengan apa yang kita kerjakan. Tapi dia tetap memberi yang terbaik. Setiap hari dia berikan kita matahari. Dia kasih kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tuhan mempercayai kita lebih dari kita mempercayai diri kita sendiri. Tuhan mengasihi kita bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Bagaimana dia bisa mengasihi kita. Dari itu semua kita bisa mengerti kenapa Paulus berkata kasih yang paling besar. Dan saudara, ingat, Yesus berkata, hukum yang paling terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kegagalan yang paling besar buat manusia bukan kegagalan-kegagalan yang lain. Kita boleh gagal di hal yang lain, tapi kegagalan yang paling besar buat manusia, kalau kita lihat dari perkataan Yesus, adalah kegagalan ketika kita gagal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah kegagalan yang paling besar. Dari mana orang tahu kita punya iman? Dari mana orang tahu kita punya pengharapan? Dari kasih yang kita bagikan buat orang lain. Dari mana orang tahu bahwa kita adalah orang yang diselamatkan? Dari kasih kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, God is love. Tuhan adalah kasih. Saya berdoa supaya setiap kita bertumbuh di dalam kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang menerima kita apa adanya. Saya sering kali mengulangi ini buat saudara. Kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan kehendak Allah, kalau kita melakukan firman Tuhan, mari sadari, itu semua kita lakukan bukan untuk mendapatkan kasih-Nya, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita melakukan itu semua sebagai akibat atau sebagai respon kita dari kasih-Nya yang besar, yang terlebih dahulu kita terima. Ketika kita merasakan kasih-Nya mengubahkan hidup kita, maka dari hidup yang menerima kasih Allah itu, sudah sepantasnya yang keluar juga adalah kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur buat perenungan yang kami terima pagi hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami tahu bahwa hadirat-Mu memulihkan kami. Kami tahu bahwa cinta-Mu lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti betapa dahsyatnya kasih-Mu yang ajaib, yang mengubahkan dan menolong kami, yang menyelamatkan kami. Sehingga ketika kami mengerti bahwa kami yang seharusnya binasa ini, tapi kami menerima kasih yang luar biasa, lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga memampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang lain. Mengajari kami untuk kami bisa mencintai sesama kami. Seperti Engkau mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.